Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Halo, Halo semua, Tomodachi semuanya, apa kabar? baik-baik Dina. Ya, mewakilkan suara Tomodachi nih, aku. Iya, semoga semuanya baik-baik ya dimanapun kita berada. As a spoiler, hari ini adalah hari apa, Rin? Hari terakhir di bulan Desember tahun 2020. It's Ya. the time for us to say goodbye ya kepada Yes, 2020 iya. yang membuat Masa kita lalu. harus survive gimana pun caranya. Hmm. Betul, 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 betul. Makanya hari ini juga kita bakal ngomongin sedikit hal-hal yang berkaitan sama 2020. Nggak sedikit sih, entirely berkaitan sama 2020. Benar-benar. Hari ini kita bakal ngomongin tentang flashback 2020, apa aja yang terjadi. Terus hari ini juga kita bakal bahas tentang behavioral changes yang kita sadari Benar. setelah melaksanakan cara hidup atau lifestyle baru untuk cope sama si pandemi ini. Gitu ya, Rin ya? Benar-benar. Sebelumnya, Rin, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, karena kayaknya udah mulai nggak sabar nih untuk move on ya ke 2021. Besok, sabar. Ya, kita buktikan lah ya, semoga apakah 2021 lebih baik. Semoga pastinya kita bisa, ya dengan upaya yang kita bisa berikan, upaya yang bisa kita usahakan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya, Din. Betul. Oke, kita recap dulu hal-hal yang di media besar banget atau kayak viral banget selama 2020 ini. Kalau misalkan kemarin tadi aku sempat searching di 2020 ini, kalau misalkan di dunia, pertama unfortunately Januari, of course, hal yang semua kita tahu ada outbreak pertama corona ya di Chinese New Year, udah gitu juga ada di Australia ada salah satu kebakaran hutan terbesar yang menyebabkan 400.000 hektar lahan. Terus kemudian juga di bulan April ada Pilpres Amerika yang sangat luar biasa ramainya. Kayaknya yang Amerika, the power of America yang mereka hold itu benar-benar kuat banget ya, sampai semua negara Ngerasain euforianya juga ya, Din. euforianya kerasa. Terus kemudian juga hal yang ada kaitannya sama kita berdua nih tentang Jepang, apa kira-kira? Benar, itu Olimpik 2020 di Tokyo ditunda ya, jadi 2021. Tuh, katanya 2021, but we still don't know. Ya, dan juga ada lagi tuh beberapa, kalau tadi recap dari dunia, dan kalau dari Indonesia juga ada beberapa peristiwa penting ya. Kalau misalnya di dunia tadi Januari udah mulai ada outbreak di beberapa wilayah. Nah, kalau masuk ke Indonesia itu kisaran bulan Maret, dan akhirnya beberapa saat setelah itu kita akhirnya harus WFH ya, kayak bekerja, belajar online school, dan semuanya kayaknya bukan kayaknya, memang semuanya ya mau tidak mau harus dilaksanakan dari rumah, dan kita mulai membiasakan diri, dan kayaknya kita udah terbiasa ya. Walaupun kedengarannya mungkin lebih banyak tragedi, orang-orang bilangnya kayak, kenapa sih banyak tragedi aja 2020? Sebenarnya enggak juga, karena banyak hal-hal yang positif juga menurutku, kayak adanya perkembangan 5G pertama kali, apalagi ya? Meskipun belum sampai di Indonesia Pasti sih ya. ya, belum, tapi on the way. Benar. Banyak banget sih hal-hal yang bisa kita cherish, yang patut kita syukuri dan kita banggakan juga di tahun 2020 ini ya, Din. Iya, betul. Kita coba ngomongin dari kita personally sebagai mahasiswa yang menjalani tahun terakhir kita, Rin, di tahun ini. Apa aja sih highlight-highlight atau perubahan-perubahan or anything kayak flashback 2020, what happened to you, what happened to us. Rin mau mulai coba duluan ya? Iya ya, Kasih tahu teman-teman. recap 2020 ini. Awalnya 2020 ini emang sih pas awal-awal 2020 tuh kayak kan banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya hal-hal yang kayak tadi tuh dari Januari aja kita sebut kayak udah ada kebakaran hutan atau outbreak corona, itu kan kayak hal-hal yang besar-besar, kayak bencana-bencana lumayan besar yang terjadi di dunia. Jadi orang awal-awal inget banget tuh pas awal-awal Januari, Februari tuh aku ngeliat sosmed tuh kayak orang, wah 2020 ganti dekade udah kayak gini nih, orang banyak banget yang bikin meme kayak gitu. Nah, tapi aku kayak ngerasa itu kan kayak cuman jokes aja gitu ya awal-awal 2020. Terus kayak Februari aku udah sampai di Indonesia. Aku berharapnya pastinya 2020 ini berjalan sesuai yang aku inginkan gitu ya. Karena kita pasti, karena sebagai student atau siapapun pasti dari kita udah punya planning nih. Oh, setahun kita nih udah ada planning mau ngapain aja gitu. Nah, memang di 2020 ini aku ngerasanya planningku nih kayaknya lumayan ini menantang juga dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena emang setelah beberapa
semester aku menimbang-nimbang nih aku pengen banget ikut exchange program gitu, terus aku juga pengen lanjutin magang. Nah, itu tuh di bulan Februari tuh kayak masih ngerasa itu masih jadi wacana, kayak dan ngerasanya itu di Februari meski COVID-19 atau corona itu udah masuk ya di Jepang, tapi aku ngerasa itu masih jauh dari Indonesia. Jadi pas Februari aku nyampe Indonesia kayak, oh iya maksudnya itu masih di Jepang gitu ya, nanti kayak hidup akan berjalan seperti biasa lagi gitu, nanti akan berhenti ya, nggak akan sampai Indonesia lah gitu, dan juga nanti di Jepang juga pasti hilang sendiri, mikirnya gitu, karena aku seumur aku 20 tahun aku belum pernah, kan pandemi kayak gini kan nggak pertama kali terjadi di dunia kan, tapi menurut aku selama 20 tahun hidup di dunia aku baru pertama kali nih tahu ada pandemi yang secara dekat, apa yang benar-benar terasa ada mengefek kehidupanku tuh kayak baru kali ini. Jadi aku nggak aware awalnya seberapa parah gitu loh Din, kalau apa ya, seberapa parahnya pandemi ini bisa mengancam kita gitu. Ya udah deh, akhirnya singkat cerita yang tadinya aku pengen lanjutin magang, pengen exchange, pengen pokoknya, karena gimana ya, aku ngerasa itu kan itu tahun ketiga ya, karena sejauh aku bukan hidup sih, selama aku berkuliah studi gitu ya di Jepang selama 3 tahun tuh, aku ngerasa hidupku lumayan predictable gitu dan manageable gitu. Jadi rasanya tahun 2020 tuh ya bakal according to my plan aja gitu, karena sejauh ini apa yang aku plan itu pasti biasanya jalan-jalan aja gitu selama 3 tahun, alhamdulillahnya gitu ya. Ya meskipun ada sih ups and downs-nya, tapi tetap aja ada ya, somehow itu terjadi gitu. Nah jadi pas dari 2020 ini aku nggak nyangka ternyata itu benar-benar tergilas aja gitu, kayak benar-benar kayak hanyut gitu semua ekspektasi, semua harapan, semua rencana yang udah, wah 2020 kayak gini. Ternyata pas di akhir 20 emang sih seiring berjalannya waktu aku harus melepaskan satu-satu itu, ada perasaan sedih, kesal gitu ya, menyalahkan keadaan lah gitu, kenapa sih kayak gini banget gitu. Udah, tapi makin kesini akhirnya aku diberikan pelajaran gitu kok, dan harus belajar merelakan, belajar untuk mengorbankan gitu ya, karena ya belajar untuk melepaskan, ikhlas gitu. Karena memang ya itu kan adalah satu variabel yang mungkin selama ini aku luput. Mungkin aku rasanya oh semuanya bisa termanage gitu, manageable lah pokoknya. Tapi sekarang aku lupa sama satu variabel ini, yang sebenarnya variabel ini juga nggak boleh dilupa, nggak boleh dianggap enteng aja. Terlewatkan. Makanya jadi tapi ya banyak ya, awalnya aku kayak gitu, tapi makin kesini ya aku diberikan waktu lah kan untuk ya berpikir, menenangkan diri, menyusun kembali gitu ya, menata kembali apa-apa yang life ya must go on lah, nggak mungkin gara-gara ya itu kan kita harus gitu ya, meskipun awal-awalnya berat gitulah. Jadinya sekarang aku masih di Jakarta nih. Kalau Dina kan 1 semester nih di Indonesia, kemarin aku hampir setahun mendekam di Jakarta, dan ini waktu terlama aku stay di Jakarta setelah SD bersama keluarga. Gitu. Nah, kalau Dina gimana? Mirip kayaknya, kalau kita juga karena dari SMP kita udah sekolah jauh ya, jadi kayaknya sama. Apakah itu juga berlaku pada Dina? Bener. Kemarin juga waktu aku cuma stay di Indonesia, di Bandung 6 bulan kan, nggak sampai setahun. Tapi itu juga memang the longest time aku memang stay di rumah gitu. Jadi it was a bit weird rasanya. Tapi ya gitu deh. Yang Kang Arin barusan bilang tentang merelakan dan meng-acknowledge kalau di luar plan kita tuh selalu ada power yang lebih besar, itu important sih, Rin. Aku juga setuju banget. Kayak kita pada akhirnya usaha kita adalah berusaha dan berdoa dan berencana. Tapi at the end of the day kita harus ikhlas dan tawakal. Iya. Jauh banget Dina. Iya. Kalau Dina apa highlight-nya? Highlight-ku mungkin kalau misalkan aku wrap up jadi satu kalimat, itu aku benar-benar slowing down banget tahun ini 2020. Karena aku ingat kayaknya kita juga beberapa kali pernah sempat ngobrolin tentang ini, dan Arin juga sebagai roommate-ku pasti tahu aku tipenya kayak gimana kalau di kampus. Ya, rasanya sekarang aku benar-benar lebih mengapresiasi waktu yang aku punya. Dalam artian mengapresiasi waktunya tuh dengan cara yang berbeda. Dulu aku cara apresiasi waktuku tuh aku benar-benar masukin semua hal-hal yang aku bisa, maksudku ngeblocking semua waktuku untuk hal-hal yang aku merasa aku sanggup lakuin gitu. Jadi aku ikut banyak banget organisasi, aku ikut apapun yang aku merasa aku bisa kontribusi di sana atau belajar di sana gitu ya. Sampai kadang-kadang tidurnya tidak teratur, makannya tidak teratur, astagfirullahaladzim. Hal-hal kayak gitu lah ya. Terus kayak
ya udahlah yang penting lakuin dulu, yang penting capek dulu sekarang, nanti pasti aku percaya pasti ada hasilnya nantinya gitu. Tapi setelah this all things hit gitu, aku ngerasa kayak, "Oh, kenapa kemarin ya aku kayak gitu?" Gitu. Terus aku lebih kayak evaluatif aja sih, Rin. Cara aku mengapresiasi waktu kalau dulu semaksimal mungkin, kalau sekarang seefektif mungkin, as in aku lebih ngeevaluasi apa sih value-value di balik semua keputusanku, hal-hal yang aku putuskan buat ambil, atau ya hal-hal yang aku putuskan buat investasi waktu dan tenagaku di sana gitu. Jadi makanya hal itu menghasilkan beberapa keputusan besar, kayak aku akhirnya keluar dari beberapa organisasi yang selama ini aku udah lama di sana gitu. Misal bukan karena not necessarily because of bad reasons atau gimana, cuma karena mungkin udah cukup untuk saat ini, kayak harus berusaha mengembangkan diri di hal yang lain, kayak gitu-gitu kali ya. Setelah akhirnya keluar dari hal-hal tersebut, juga aku bisa memulai hal-hal baru, kayak misalkan podcast ini aja ya, aku tuh udah pedean banget Rin anaknya. Jadi ya walaupun kayak gitu ya ini podcast mulai, udah gitu aku juga mulai into digital marketing, udah gitu ada internship baru juga untuk pertama kalinya. Iya, yang benar-benar aku nggak expect adalah aku bisa tetap ketemu banyak orang baru gitu walaupun di this kind of condition. Itu sih highlightku, banyak ketemu orang-orang inspiratif, udah gitu, iya deh, komunitas-komunitas baru, itu deh, gitu Rin. Semoga akan menjadi lebih baik lagi di tahun 2021 ya pastinya, Din. Semoga ya, everyday, semoga buat semua, buat Tomodachi semua juga gitu. Semoga kita semua. Dan kalau itu kan highlight dari kita, kira-kira seperti apa sih di 2020 ini perubahannya yang terjadi, Din? Kayaknya kalau misalkan kita, teman-teman juga, Tomodachi juga semua kayaknya juga paham gimana ternyata manusia tuh sangat luar biasa adaptif ya. Kayak awal-awal, aku masih inget banget dulu waktu orang-orang waktunya komplain ketika semua sekolah dijadikan online. Kayaknya Pak Menteri banget deh. Gitu. Waktu jadiin online semua orang kayak, iya udah nggak efektif, apa segala macam gitu kan. Tapi sekarang waktu mereka diberikan pengumuman kayak, iya ini waktunya untuk kembali offline. This is what you wanted. Like beberapa bulan yang lalu. Sekarang orang kayak, oh udah terbiasa di rumah, bisa nggak ya? Otaknya bisa kerja kayak dulu lagi nggak ya? This kind of thing. Jadi kayak at the end of the day, kalau kita ngasih waktu buat kita terbiasa dengan suatu hal, it will definitely happen gitu. Maksudnya kita bakal terbiasa nggak sih? Itu Iya sih, apalagi pas awal-awal tuh kayak skeptis sih pertamanya, masa iya sih bisa efektif, tapi ternyata bisa sih, ternyata terjalankan kan, somehow kita memang melewatinya dan ternyata buktinya kita udah get used to. Terus aku lihat misalnya di TikTok apa di mana kayak orang bikin, iya kalau misalnya kelas online kan kayak orang bisa ngakalin, misalnya kalau mereka ditanya guru kayak gimana misalnya gitu-gitu. Nah itu kan kayak salah satu metode yang udah bikin kita nyaman gitu dalam menjalankan hari-hari. Iya, jadi whoever it is yang planning atau merencanakan this Grandmaster plan out there, you did it. Selanjutnya, aku sih Rin, ini aku belajar dari personal experience-ku, wah e-commerce, belanja online itu luar biasa booming. Gadget kita tuh kalau kita ingin akses banyak iklan, nggak cuman advertisement sih yang bikin kita kepengen untuk membeli sesuatu, tapi karena emang convenient aja kan, karena kalau kita mau beli sesuatu, tapi ternyata yang tadinya mau dimasukin keranjang 1, akhirnya 10 atau 5, misalnya gitu nggak sih? Karena itu kenapa? Karena memang kemudahan-kemudahan yang kita rasakan nggak sih? Kayak ya udah tinggal klik hal-hal yang biasanya kalau misalkan kita offline, belanja offline misalkan 10 tahun yang lalu deh, nggak bisa kayak gitu, harus pergi ke beberapa store, harus pergi ke beberapa lapak gitu. Sekarang semuanya everything is Benar in banget. the place gitu. Diantarin malah ke kita. Tapi ya kadang ini jadi ini juga sih rentan untuk bikin kita impulsive buying gitu ya. Kita jadi impulsive buyer gitu ya. Betul. Iya makanya sekarang kebetulan kan aku jurusanku marketing ya Rin. Terus kita juga ada satu kelas di APU yang mana ada satu klien datang ke sekolah kita buat kita solution proposal buat mereka naikin salesnya, gimana caranya biar bisnisnya lebih baik gitu di tahun 2021 gitu, atau sesuai sama target mereka. Mereka juga selalu melihat kayak iya Southeast Asia Tenggara e-commerce-nya memang lagi naik banget. Indonesia termasuk Indonesia, Thailand, Vietnam. Memang kita sangat konsumtif ya ternyata teman-teman. Dan ya itu karena e-commerce juga muncul itu juga berkat karena the power of media juga ya, karena dengan meningkatnya intensitas kita dalam mengakses gadget kita, memakai media, semuanya relying
ya pokoknya kita semuanya bergantung aja sama media. Mau cari informasi, mau belajar. Coba bayangin kalau misalnya dalam rentang waktu pandemi kayak gini, laptop atau HP kita rusak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak sih? Nggak akan pernah bisa ngapa-ngapain. Kayak mau sekolah aja sekarang kita harus pakai laptop. Mau entertaining juga kita kalau nggak mungkin keluar, ya pasti ujungnya mengakses sesuatu dari gadget kita lagi kan. Jadi ini memang kita ngerasa betapa kuat dan betapa pentingnya media dalam kehidupan kita ya, Din. Bener banget Rin. Kayak apalagi sekarang kita tahu ya udah satu-satunya seakan-akan laptop, HP dan semua media-media yang kita lihat di sini tuh satu-satunya channel kita buat tahu hal-hal di luar sana. Which is sebenarnya benar tapi tidak juga gitu karena masih ada TV, masih ada radio dan hal-hal yang lain yang lama-kelamaan terkalahkan. Ya nggak sih, Din? Kalau katanya buku ada jendela dunia, sekarang jendela kita jadi gadget ITS ya langsung. Tapi emang sih kalau TV, radio itu mereka tetap memproduce konten karena itu kan mass media ya. Tetap aja patternnya beda, tapi tetap aja meskipun mereka berbeda gitu, mau ada TV atau radio pun tetap aja kita ngaksesnya internet, kehidupan online lagi gitu kan. Tapi makanya mereka tetap eksis, mereka tetap ada. Dan yang bikin mereka bertahan itu ya karena mereka punya karakteristik tersendiri, tapi mereka tetap mengadaptasi keadaan. Nggak cuman kita aja yang beradaptasi nih teman Daci. Jadi kayak TV atau radio juga mereka beradaptasi. Contohnya kita nyari berita kan ya teman Daci, kan kadang kita kayak cari berita kalau di sosmed tuh suka bingung nggak sih, Din? Yang mana sih yang benar maksudnya? Nah, dari TV yang mereka punya pakam-pakam tertentu dalam mengolah informasi, jadinya itu jadi memudahkan kita. Tapi apakah ada kemungkinan suatu saat mereka punah? Bahasanya aneh banget, punah. Maksudnya mereka tidak lagi relevan dengan masa, Rin. Sejauh yang aku pelajari adalah mungkin memang kalau TV apa radio gitu kan, mungkin memang mereka kalau dari intensitas atau banyaknya audiens mereka tuh memang kurang kan. Tapi kayaknya nggak mungkin kita hidup tanpa TV atau tanpa pengaruh TV atau pengaruh radio. Meskipun orang nggak nonton TV, tapi pengaruh TV itu tetap bisa kita rasakan. Meskipun orang nggak terlalu banyak yang dengerin radio, pengaruh radio itu tetap ada kita rasain. Contohnya kalau misalnya radio itu, ya sekarang kita jadinya ada podcast gitu kan. Kita sekarang kan mirip-mirip dengan radio. Atau TV, kayak TV itu mereka kan punya instansi sendiri dalam mengolah berita. Bayangin kalau nggak ada perusahaan TV, nanti kita mau relying mau cek lagi berita yang benar apa enggak, meskipun kan balik lagi ya, media itu kan mereka intensional masing-masing, tapi itu tetap aja itu menjadi rujukan. Nah mungkin memang TV nggak diakses lagi, tapi mungkin mereka bisa bertransformasi, tapi bukan berarti kita bisa aja mengandalkan kehidupan dengan dunia internet aja, atau dengan internet aja, dengan sosial media. Kayaknya sih untuk sosial media bisa atau kehidupan online itu tuh menampung semua kebutuhan atau hajat kita tuh kayaknya nggak bisa kayaknya sih. Menarik. Kayaknya aku jadi tertarik buat baca lebih tentang ini. Karena selama ini aku ngelihatnya di orang-orang sekitarku, apalagi orang-orang yang seumuranku, udah jarang banget orang-orang yang nonton. Pasti di dalam satu rumah, di rumah tangga tuh pasti ada satu TV. Tapi ini aku ngomongnya TV dulu ya, karena radio bahkan aku out of touch banget tentang radio gitu. Kalau TV pasti selalu ada satu kotak, like one piece of TV gitu di dalam sebuah rumah, tapi entah siapa yang nonton gitu. Tapi gitu. Kayak kalau kita nonton series nggak selalu dari TV sih, tapi maksudnya ada itu sistem production-nya itu dibawa dari TV. Kayak kalau radio misalnya, yang membuat radio itu berbeda dari siapa gimana, itu adalah misalnya interaksi antara listener sama announcer-nya gitu. Ya, jadi mungkin itu memang mereka pastinya segmentasinya tuh niche banget gitu ya, kecil. Tapi mungkin nanti suatu saat mereka jadi bertransformasi gitu. Walaupun segmentasi mereka kecil bakal selalu ada gitu ya, Rin. Benar. At least untuk saat ini, untuk beberapa tahun ke depan gitu. Tapi pasti bertransformasi sih. Itu bersinergi sih pasti antara mass media sama sosial media kita. Gitu. Ngomongin tentang media juga, kan kita mulai podcast kita ini bulan Agustus ya, Rin, kemarin? Awal Agustus. Terus aku juga menyadari satu pattern yang sangat jelas, orang-orang di masa work from home ini jadi lebih termotivasi buat create something. Iya, benar. Ya kan? Jadi mereka nggak cuma jadi consumer aja di bidang media, apalagi mereka juga jadi produser. Jadi kalau misalkan kita lihat dari perspektif marketing, ada namanya prosumerin. Producer which is also consumer gitu. Jadi aku lihatnya karena memang sekarang orang-orang, apalagi generasi kita, merasa self-actualization mereka tuh bisa didapatkan ketika mereka berhasil memproduksi sesuatu, mereka bisa berhasil menciptakan sesuatu.
nggak hanya kerja untuk orang. Aku merasanya kayak gitu. Ini ada kaitannya juga kenapa banyak banget orang-orang generasi kita milih buat bikin startup dibandingkan kerja yang 9 to 5. Karena memang tipe-tipe self actualization-nya berbeda, itu satu. Terus kemudian juga aku merasa karena memang sekarang udah gampang banget nih buat bikin hal-hal kayak gini. Benar-benar. Semua orang bisa ya. Kalau semua orang bisa karena memang gadgetnya juga udah sangat lumrah untuk dimiliki. Ini nggak representatif sebetulnya ngomong kayak gini, cuma mungkin ke sebagian besar dominantly orang-orang punya yang mungkin agak sulitnya adalah kualitas produksinya. Iya. Dari content wise, dari editing wise or anything. Tapi kalau misalkan cuma put up produk di suatu platform itu it's easy peasy gitu. Benar. Karena ya semua orang punya akses yang sama gitu kan, tinggal post, tinggal bikin akun itu semuanya bisa. Tapi ya itu balik lagi ke kualitasnya itu sih memang. Tapi sekarang kualitas itu juga lahirnya tuh dari kreativitas dan dari inovasi-inovasi yang beragam jenisnya, beragam bentuknya di zaman sekarang kan. Jadi kualitas tuh nggak serta-merta kayak sesuatu yang wow gitu. Kayak mereka bikin harus pergi keluar negeri dulu, atau misalnya mereka bikin sesuatu pokoknya yang mereka bisa olah menjadi suatu konten tuh bisa hal-hal yang trivial atau misalnya hal-hal yang ringan, tapi selama itu mereka bisa membranding atau bisa mengolah menjadi lebih baik, apapun tuh bisa jadi kualitas yang bagus kan. Benar. Iya gitu. Berarti banyak banget ya perubahan yang terjadi dari 2020 ini, dan dari 2020 ini aku yakin sih Tomodachi juga pasti punya hal yang diinginkan, pasti pengen semua Tomodachi berharap 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020. Iya. Dan seperti apakah, kan biasanya tuh kalau misalnya tahun-tahun baru awal-awal tuh kita suka bikin resolusi. Nah, kira-kira nih seberapa pentingkah resolusi 2021 ini dalam kita menjalankan hari-hari di 2021 nantinya? Seperti apa pentingnya itu nanti akan kita bahas kali ya, Din, di episode selanjutnya. Betul. Nanti jadi kita ketemu teman-teman Tomodachi semuanya di episode selanjutnya. Kita omongin tentang resolusi dari kita masing-masing ya, Rin. Begitu pandangan kita dan urgensi tentang resolusi 2021 ini. Jadi kita juga bakal bawa beberapa kiat-kiat buat teman-teman yang suka buat nulis resolusi, yang enggak juga nggak apa-apa juga kalau mau dengerin. Iya, udah gitu dulu buat sekarang, buat kali ini. Tomodachi semua, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.